Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Pekalongan, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Ani Susanah dari SMP Negeri 8 Pekalongan. Saya Fani Febri Isnani dari SMP Negeri 17 Pekalongan. Dan saya Zainal Arifin dari SD Negeri Klego 04. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Fani. Waalaikumsalam Bu Ani. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ani. Bagaimana juga dengan kabar Bu Ani hari ini Bu? Iya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik, sehat walafiat. Oh ya, Bu Fani, nanti Bu Fani akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Iya. Nah, nanti sebelum Mbak Fani melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama nanti saya akan mengamati dan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah proses coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah coach itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee. Dan yang ketiga yaitu apakah coachee itu dapat merespon pertanyaan dari coach ya dengan benar. Nah, dalam proses coaching ini nanti juga digunakan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu Fani. Nah, ini sebelum Bu Fani melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Iya. Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Bu Fani kembangkan pada proses coaching kali ini? Jadi saya ingin mencoba mengembangkan 3 kompetensi dalam proses coaching yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah kompetensi mengenai kehadiran penuh atau presence, dan yang kedua nanti saya akan menggunakan kompetensi yang mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi ada 3 kompetensi inti ya. Tadi ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti ini, kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin, untuk coaching yang akan saya lakukan nanti, saya ingin mencoba mengembangkan 2 kompetensi. Yang pertama itu adalah kompetensi mengenai mendengarkan secara aktif, jadi saya akan mendengarkan secara aktif apa yang dibahas oleh coachee. Kemudian yang kedua adalah tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 ya? Iya, ada 2 kompetensi spesifik yang dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Fani, nah indikator ketercapaian dari kompetensi yang Ibu inginkan itu apa? Jadi nanti saya berharap coachee akan menemukan solusi dari permasalahan yang beliau sampaikan melalui dengan cara beliau menemukannya secara mandiri, menemukannya secara sendiri. Jadi menemukan solusi tersebut dengan tuntunan, tapi beliau menemukannya secara mandiri. Jadi atas solusinya dari beliau sendiri, Bu. Seperti itu ya. Jadi indikatornya bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, begitu ya. Bagus Bu Fani. Nah, saya kira cukup Bu Fani. Bu Fani sekarang bisa melakukan proses coaching. Semoga berjalan lancar. Dan nanti setelah selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Fani. Baik.
Baik Bu Anis, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, kita mulai Pak Zen. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Zen, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Pak Zen? Selamat siang juga. Alhamdulillah baik Bu. Habis bentar, habis bercanda. Alhamdulillah baik dan bahagia. Alhamdulillah. Ya Pak, ya harus selalu bahagia setiap hari ya Pak, biar selalu melakukan apapun itu dengan penuh semangat. Iya betul. Apalagi kita sama anak-anak ya harus selalu bahagia, nggak boleh. Kalau dalam saya itu nggak boleh apa ya mutung, ini nggak boleh mutung. Kalau bahasa sininya itu nggak boleh mutung Bu. Ketemu anak-anak harus senang selalu. Iya betul sekali Pak. Iya, jadi kita memancarkan aura positif gitu ya Pak ya. Iya betul seperti itu. Oke Pak, jadi ini untuk kali ini nih Pak, ada pokok bahasan atau hal yang bisa kita coba bicarakan secara bersama-sama Pak. Iya bisa Bu, ada masalah kira-kira bisa tolong diceritakan permasalahan seperti apa itu Pak? Oke Bu. Jadi ada beberapa hal ya mungkin yang dihadapi anak-anak kan kita itu ada banyak ya Bu ya. Tapi ada suatu hal yang menurut saya perlu kita bicarakan dan tentunya asik untuk dibicarakan ya, karena ini mengenai karakter ya, tingkah laku anak-anak sekarang. Nah, ya. Ini tempat saya, SD saya itu ada 2 orang anak pindahan dari SD lain ya, pindahan dari SDA. Ya, 2 anak kakak adik. Ya, kakak adik, tapi keduanya ini masuk dalam satu kelas Bu. Jadi kakaknya itu kayaknya sekitar lahiran 2011 kalau nggak 10 ya. Terus adiknya itu 2013. Jadi apa namanya? Satu itu jarak antara keduanya sekitar 2 tahun ya, 2 tahun lebih sedikit. Tapi sekarang ini masuk ke sekolahan saya itu jadi satu kelas. Nah, ya. Iya, Pak. Itu yang pertama maksudnya. Anak tersebut itu kakaknya ini mempunyai kelebihan. Nah, kelebihannya dia mempunyai energi yang lebih, tapi disalurkan dengan kejahilan. Nah, seperti itu. Dia punya energi yang lebih ke anaknya itu anak-anak yang lain diam. Yang anak ini si kakak ini enggak, dia terus bergerak ya ke sana ke sini, bahkan dengan menjahili temannya, sehingga pembelajaran di kelas itu menurut teman saya yang wali kelas 4 itu menjadi kurang kondusif lah ya. Jadi rekannya teman-temannya itu sedikit terganggu ya, nulis pokoknya dicabut kan, lagi mau ngomong diginiin gitu kan. Nah itu, dan sudah dibilangin itu sama guru kelasnya, tapi kembali lagi seperti itu. Terus adiknya ini enggak, kalau adiknya dia sedikit diem ya, tapi enggak pendiam, dia biasa aja, enggak seperti kakaknya gitu. Mungkin karena kalah atau bagaimana gitu ya, karena kakaknya sudah seperti itu, jadi adiknya enggak terlalu seperti itu sih Bu. Ya, berarti ini lebih banyak permasalahan itu pada kakaknya ya Pak Zen ya? Iya, pada kakaknya itu. Kalau adiknya enggak, kalau adiknya ya bisa fokus dalam pembelajaran di kelas itu, bisa fokus ya. Di pembelajaran di kelas itu bisa fokus. Tetapi juga seperti yang diutarakan oleh teman guru kelas saya, kalau dilihat dari segi akademiknya itu kurang Bu. Ya, dari segi akademiknya itu mungkin bisa kurang, tapi beda lagi dengan saya. Kalau saya mengajar pendidikan jasmani kan kebanyakan motorik nih. Nah, pengetahuannya
setengah mungkin ada, tapi ketika mereka sudah praktek, ya, terus ditanya pengetahuannya, itu insya Allah bisa karena sudah praktek dulu gitu. Lah itu gerakannya apa? Passing bawah Pak, otomatis bisa karena saya bergerak sambil menjelaskan. Nah, ketika di kelas memang hanya pengetahuan saja ya, jadi kemungkinan kurang lah ya. Tapi kalau ketika pembelajaran saya itu alhamdulillah pengetahuannya ya lumayan lah, tidak terlalu di bawah amat. Tapi untuk motoriknya itu bagus, dua-duanya bagus, kelebihannya di situ. Motoriknya bagus kalau pas pembelajaran saya Bu. Berarti mereka itu memang senang untuk bisa bergerak gitu ya Pak ya, daripada hanya untuk mendengarkan saja ketika pas waktu pembelajaran di kelas ya Pak ya. Iya, kelihatannya seperti itu Bu. Mereka itu belajar dengan menggunakan yang namanya apa itu Bu, kinestetik ya. Jadi bergerak, memahami, mereka baru tahu. Kebanyakan seperti itu Bu. Jadi kalau di kelas itu mereka bosan gitu ya. Mungkin seperti itu. Tipe belajarnya seperti itu, harus dengan lebih ke praktek gitu ya. Ketika sudah dipraktekkan, dia itu paling unggul Bu. Dua anak itu paling unggul di antara yang lain. Kalau anak-anak yang lain ya biasalah nilainya ya. Nilainya itu standar biasa. Tapi kalau dia itu ya boleh dibilang tinggi. Kalau saya bilang tinggi nilainya itu. Oke. Ya, baik Pak. Jadi untuk cerita dari dua anak tersebut ini Pak, untuk dengan kegiatan kita hari ini, ngobrol kita hari ini. Jadi Pak Zen, kira-kira ini tujuan dari cerita yang barusan itu Pak, dengan dari pertemuan kita hari ini, tujuan dari pertemuan kita hari ini dengan cerita Pak Zen itu apa ya Pak Zen? Ya, saya kepingin istilahnya apa ya, tidak cuma pada saat pembelajaran saya gitu ya. Kalau pembelajaran saya alhamdulillah kondusif, saya kepinginnya ketika dia di pembelajaran dengan guru yang lain, ya itu juga bisa menempatkan diri lah Bu. Ingin saya seperti itu, bisa menempatkan diri. Mana dia harus bercanda, mana dia harus memperhatikan, ya, mana dia harus menjawab, menulis dan sebagainya. Itu bisa kondusif lah, intinya seperti itu. Kepinginan saya seperti itu Bu. Oke, ya, baik. Kemudian kalau misalnya kita skalakan, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira di mana posisi Bapak Ibu sekarang dalam mencapai tujuan ini? Jadi posisi anak ini sekarang ada di posisi antara 1 sampai 10, itu ada di nomor berapa Pak? Kalau pas awal dia datang, itu 5 mungkin Bu. Itu 5, bisa dikatakan 5 karena ya dengan karakteristiknya dia itu kan pengetahuan itu kayak tidak masuk sama sekali Bu, karena dia sukanya jahil, dia sukanya ribut dan sebagainya, pengetahuan tidak masuk. Tapi pelan-pelan ya sekarang ini ya sudah sampai 7 mungkin bisa Bu, sudah sekarang ini sudah 7 ya, sudah 7. Nah, kepengin saya ya bisa apalah gitulah. Kira-kira berapa itu Pak Zen? Harapannya Pak Zen itu kira-kira nanti akan berada di skor atau di skala berapa itu Pak Zen? Oh iya, kalau harapan saya kan saya ada 2 hal yang saya tekankan. Satu akademiknya, yang kedua motoriknya, ya. Terus yang ketiga adalah mental dia gitu ya. Kalau mental ini sekarang ini masih berada di 7 Bu. Saya kepinginnya ya 7 mungkin sudah baik lah untuk anak itu ya. Terus kalau motoriknya saya kepinginnya ini 9. Ya, target saya ini 9 karena dilihat dari pengamatan saya itu dia punya gerak motorik yang bagus. Terus untuk pengetahuan ini 7,5 lah. Itu harapan saya di situ. Gitu Bu. Oke Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak Zen, dari cerita Pak Zen barusan, kira-kira Pak Zen menemukan ada suatu hambatan atau gangguan yang menghalangi Pak Zen untuk mencapai tujuan yang Pak Zen harapkan? Apakah ada Pak? Kalau hambatan, saya kira
berada dalam diri saya sendiri ya Bu. Kalau misalnya dari luar, kalau dari luar itu insya Allah tidak ada, karena anak itu ya seperti itu. Kita harus bisa pintar-pintarnya kreatif kita untuk membuat mereka tertarik dan sebagainya itu kalau anak. Terutama sih hambatan datang dari saya sendiri ya. Mau nggak saya untuk kreatif, mau nggak saya untuk berkemampuan kuat untuk merubah anak itu gitu Bu. Saya rasa kalau sekarang ini karena sudah niat dan sebagainya, insya Allah hambatan-hambatan tersebut ya bisa dilampaui lah Bu. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, barusan itu adalah hambatan-hambatannya ya Pak. Kalau sekarang yang saya tanyakan, apakah ada peluang atau kemungkinan Bapak untuk bisa meraihnya, untuk meraih tujuan yang Pak Zen harapkan tersebut Pak? Ada kemungkinan atau peluang atau kekuatan yang Pak Zen miliki saat ini Pak? Oh iya, kalau kekuatan ya kita kan harus melihat dari kekuatannya ya, jangan melihat dari kelemahannya. Nah, kalau kekuatan yang saya punya itu insya Allah yang pertama adalah pembuatan program yang bagus ya, dari program dari program terus yang kedua adalah alat dan fasilitas itu memenuhi syarat. Terus yang ketiga adalah tentunya dukungan dari berbagai pihak ya, di lingkungan sekolah. Insya Allah tercapai semua ini Bu. Dukungan itu ada 3 ini, insya Allah bisa semua Bu, dan bisa dilaksanakan insya Allah. Terus programnya juga sudah saya buat sedemikian rupa, step by step, dari yang mudah ke yang sukar gitu, seperti itu, step by step. Itu insya Allah tujuannya bisa tercapai. Nah, saya ingin menyenangkan yang tadi. Itu kalau saya tanyakan seperti apa itu yang mudah, seperti apa, kemudian bisa kesusah itu yang seperti apa Pak? Iya, kalau ke target saya itu ketika anak sudah mempunyai keinginan, mempunyai kesukaan dan kita lakukan itu, kalau saya terutama dalam motoriknya itu. Nah, motorik itu yang pertama adalah program awal saya itu latihan gerak dasar dulu. Nah, gerak dasar itu yang akan saya laksanakan ini kan di keterampilan sepak takraw itu ada sepak bola, sepak sila, ya sepak kuda. Nah, ini 3 gerak dasar ini dilakukan dulu. Ketika gerak dasar ini sudah bisa, nanti naik lagi ke gerakan yang lebih sulit, yaitu memadukan permainan. Jadi tidak hanya gerak dasar tok. Jadi penggabungan antara gerak dasar 1, gerak dasar 2, gerak dasar 3 digabungkan menjadi sebuah permainan. Nah, itu awalnya gerak dasar dulu. Keduanya adalah latihan main. Nah, itu membutuhkan waktu memang waktu ya tidak sebentar ya. Tapi insya Allah dengan program yang sudah saya rancang, insya Allah bisa berjalan dengan baik lah. Oke Pak. Nah, jadi dari rencana Pak Zen itu sangat bagus ya Pak. Saya tapi ingin mengetahui di sini untuk ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Pak Zen mencoba ceritakan itu, apa ukuran keberhasilan dari rencana tersebut Pak? Yang pertama adalah kemampuan motoriknya meningkat Bu. Ya, ketika kemampuan motoriknya meningkat, mereka sudah suka dan otomatis hobinya tersalurkan, ya kesukaannya tersalurkan di situ, maka dia insya Allah akan lebih baik. Nah, di kelasnya itu akan lebih baik lah seperti itu, karena ketika sudah istilahnya terpuaskan dengan sesuatu hal, ya mereka akan istilahnya lebih meredam lah seperti itu. Dan target saya itu keterampilannya bagus, ya bisa main. Nah, intinya itu. Kalau dia sudah bisa main, ya sudah bisa main takraw dengan baik, bisa mengembalikan bola dan sebagainya, nah itu targetnya terpenuhi. Oke Pak, berarti Pak Zen sudah memiliki target ya Pak, bagaimana nanti anak
kalau sudah memenuhi target berarti itu ukurannya sudah berhasil ya Pak. Nah ini Iya, itu sudah. kan pasti juga membutuhkan jangka waktu yang lama Pak. Nah sekarang yang saya Iya. tanyakan, Pak Zen, apa komitmennya terhadap rencana aksi yang akan Pak Zen lakukan ini Pak? Komitmen saya yang pertama adalah tentunya bertanggung jawab ya dengan apa yang sudah saya programkan di situ. Ya, ada persetujuan dari seluruh warga sekolah ya. Terus tentunya dengan orang tua juga, itu juga persetujuan dengan orang tua juga. Yang pertama adalah itu harus bertanggung jawab melaksanakan program itu. Terus yang kedua adalah disiplin ya, disiplin ketika kita melaksanakan jadwal ya yang sudah terjadwalkan dalam program itu. Dua aja ibu itu, program ya, terus disiplin dalam melaksanakan. Kalau itu nanti akan hasilnya maksimal seperti itu. Ya, baik Pak Zen. Berarti ini dari ini semua Pak Zen, apakah sekarang Pak Zen sudah memiliki bayangan bagaimana strategi atau bagaimana cara menangani anak yang tadi di awal seperti itu Pak, yang Pak Zen ceritakan seperti itu untuk bisa berubah lagi? Iya Bu. Ya seperti yang saya utarakan tadi, ketika misalnya kita sudah sudah mendekati dia, tahu kesukaannya, kita lakukan ya, maka dia akan senang hati untuk mengikutinya tanpa ada paksaan dari siapapun di situ. Dan ketika dia sudah mental dia sudah, mindset dia sudah, saya bisa melakukan ini. Nah, terus ada namanya kemampuan dia yang meningkat, menguasai sesuatu, otomatis mental dia itu akan mengikuti Bu. Jadi dengan latihan terus, maka insya Allah mereka akan lebih nurut lah seperti itu. Mereka akan lebih, karena sudah tenaga ini sudah tersalurkan itu kesukaannya sudah tersalurkan, dia akan nurut lah, jadi lebih meredam agresivitas ya, dan begitu ya. Nah, motoriknya itu sudah boleh dibilang seperti itulah, akan nurut terutama ke gurunya seperti itu. Jadi hiperaktifnya itu sudah tersalurkan ke hal yang baik begitu nggih Pak Zen? Seperti itu. Iya. Benar sekali Pak Zen. Jadi saya melihat dari strategi yang Pak Zen katakan itu memang sudah sangat bagus sekali Pak Zen. Semoga dengan strategi yang Pak Zen rencanakan, semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa membantu anak-anak ini untuk menjadi lebih baik lagi ya Pak Zen. Amin. Ya, harapan saya seperti itu. Oke, berarti untuk hal ini, kali ini kita sudah menemukan solusi dari Pak Zen pikirkan selama ini Pak Zen. Iya, insya Allah sudah. Jadi tadi solusinya seperti itu. Jadi kuncinya adalah dekatnya dia, cari tahu kesukaannya, ya, kita salurkan kelebihan tenaga itu ke kesukaannya dia, dan insya Allah mental dia itu akan mengikuti ke situ, akan lebih baik. Oke. Baik Pak Zen, tetap lanjutkan ya, semangat ya, semoga kedepannya saya mendengar lebih baik lagi anak-anak menjadi siswa yang berprestasi. Amin. Saya tunggu kabar selanjutnya. Pak Zen ya. Oke, siap. Berarti untuk perbincangan kita kali ini bisa kita cukupkan sekian dulu Pak Zen ya. Nggih Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya seperti itu. Sama-sama Pak Zen, semoga kita bisa saling membantu dimanapun kita berada. Oke. Ya, saya akhiri untuk sekian ini Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen. Terima kasih juga Mbak Fani. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Bu Ani. Iya, bagaimana kabarnya Bu Fani? Alhamdulillah hari ini saya baik. Alhamdulillah saya juga hari ini sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik juga. Bu Fani, tadi saya sudah
membersamai Bu Fani saat proses coaching ya. Bagaimana menurut Bu Fani proses coachingnya? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Ibu. Alhamdulillah Pak Zen juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau bingungkan selama ini Bu. Iya. Bagus sekali ya, berarti Bu Fani sudah bisa mengarahkan kepada Koci untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah ini Bu Fani ada hal yang ingin saya tanyakan ya. Ya, oke. Setelah Bu Fani melakukan proses coaching, itu apa saja yang didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi selama coaching ini saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu, itu dengan menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan rencana aksi, dan yang terakhir sudah menanyakan tanggung jawab yang akan beliau laksanakan Bu, yang akan beliau praktekkan. Gitu ya. Berarti Bu Fani sudah berhasil dalam proses coaching itu melaksanakan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, dan mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi dan membuat coach itu menumbuhkan rasa tanggung jawab ya. Ya, bagus sekali Bu Fani. Dan saya lihat tadi saat proses coaching itu Bu Fani sudah bisa hadir penuh ya. Sudah bagus, kemudian juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Ya, bagus sekali Bu Fani. Semoga kedepannya nanti bisa berjalan lancar untuk proses coaching selanjutnya. Nah, ada satu pertanyaan lagi, bisa Bu Fani? Ya. Iya. Oke. Begini Bu Fani, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin coba saya kembangkan lebih baik lagi untuk kedepannya, yaitu saya ingin mendalami lebih baik lagi, lebih dalam lagi tentang alur tirta Bu. Jadi untuk coaching selanjutnya saya ingin mempraktekkan coaching yang lebih memperdalam tentang alur tirta, terutama di bagian yang saya ingin pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi, yang lebih berbobot lagi, yang lebih membantu untuk coaching menemukan solusinya sendiri Bu. Itu yang ingin saya coba kembangkan untuk kedepannya Ibu. Iya, baik, luar biasa Bu Fani. Jadi Bu Fani ingin mendalami tentang alur tirta supaya untuk proses coaching selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi ya. Baik Bu Fani, terima kasih atas waktunya, tanya jawabnya, dan sudah melakukan proses coaching dengan baik ya. Semoga kedepannya bisa melakukan proses coaching lagi dengan lebih baik lagi. Saya kira sampai di sini dulu Bu Fani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.